awal tadi pagi di sesi pertama kita sudah dengar gimana Pak Lurah Yuda menjelaskan tentang pentingnya kita bersih. Dimana dengan tim ini Yuda dengan timnya bisa merealisasikan acara ini. Kemudian Pak Nopri masuk dari ice breaking untuk menyampaikan kepada kita bahwa fungsi fx tambah x fx tambah y tadi itu sama dengan sinergi. Artinya apa tadi? Toh? Artinya kalau sendiri-sendiri kita sudah bagus, nggak perlu ngapa-ngapain, sudah bagus. Tapi kalau bareng-bareng kita bisa outstanding. Benar nggak ada? Oke, terus nanti kita juga sudah dengar materi dari Mas Panji Sensei. Panji Sensei juga tadi Panji Sensei ngomongin apa? Masih kan? Ya, intinya apa intinya yang mau disampaikan sama Panji Sensei? Sombong-sombong. Iya, sombong-sombong. Bentar jangan nih kalau soal gini. Tadi Panji Sensei ngomongin apa? Ya itulah apa? Buitnya Panji Sensei lah ya. Nanti kalau dari yang agak berarti gitu. Dalam satu kalimat aja. Panji Sensei tadi menyampaikan kepada kita tentang ya, pertama Panji Sensei memiliki segalanya. Tapi ternyata berbeda yang bisa memberikan lebih. ya, jadi ada hal yang berbeda yang dia temukan kalau dibanding sendiri karena kita memang sudah punya macam-macam, kita sudah kesini aja sudah bisa dapat beasiswa atau sudah berkeluarga, sudah pernah mencapai banyak achievement sebenarnya udah nggak kepetokannya juga nggak ada nggak apa-apa. Tapi sayangnya kalau nggak ikut kepetokan kita nggak bisa nyebrang seperti Aksel yang menyeberangi lautan seperti Cirita. Iya. Nah, kemudian Dani gimana Dani? Atau Natalia yang ini kompakannya sama Kang Yudi? Apa? Tadi Kang Yudi menyampaikan materi tentang Yang authority power ya. Setiap orang ada peranannya kan, setiap orang ada peranannya masing-masing. ya. Jadi kaitannya masih kayak atas. Kali tadi kita udah tahu bahwa sendiri-sendiri itu kita sudah bagus memang, tapi untuk kita bisa lebih hebat kalau kita bersama. Kita sudah dengar dari Pak Lurah Bahar, Pak Lurah Bowo bahwa banyak manfaat yang kita peroleh. Kang Yudi menyampaikan tadi teorinya untuk bisa sinergi itu apa aja. Ya kan ya tadi pakai power lah, pakai welcome party lah, pakai forming, norming, performing, storming tadi. Ingat ya? Udah ingat ya? Nah, Bisa lagi. dumpling. Nah, setelah itu kita akan dengar 3 pahlawan kita. Yang kita akan dengar dari mereka, kita akan minta Acilita, Pak mantan lurah kita Teddy, sama Mas Kunto ini penguasa Jepang. Tanya, kalau Mas Kunto ini siapa yang kenal dia dari Hokkaido sampai Merauke? Dari Hokkaido sampai apa? Sampai Fukuoka. Kenapa Mas Adi sampai sini? Dan kita akan dengar dari mereka bagaimana kisah-kisah mereka, pengalaman-pengalaman mereka dalam berorganisasi, dalam terlibat dalam kegiatan PPI atau dalam kegiatan nongkrong-nongkrong, istilahnya Bahar, itu cara efektif apa yang mereka gunakan untuk bisa bersinergi, untuk bisa bersinergi tadi, kan? Untuk bisa bersinergi. Tadi Kang Yudi sudah menyampaikan teorinya. Apakah semua teorinya dipakai? Apakah satu saja? Kita akan dengar masing-masing Cilita akan berbicara pada level project. Mas Teddy nanti akan cerita. Mas Teddy cerita apa Mas? Untuk kepengurusan PP itu kode ya? Levelnya kita kode ya. Dan Mas Kunto nanti akan memberikan kita comparison study.
gitu ya Mas? Ini masalahnya harus sedikit Jawa ya, comparison study. Jawa sini karena di sini ada Jawa dan bagus. Gue dikemanain? Oke. Bukan Jawa soalnya. Silakan Cik, kita silakan. Tadi dibandingkan dengan yang lain-lain kan semua ketua PPI Tokodai kan, tadi ada Bayu Prabowo, Bahar, nanti Teddy, Ipung lagi, itu ketua PPI Tokodai. Saya bukan siapa-siapa. Jadi kalian jangan pikir kalau saya dulu pernah jadi ketua PPI Tokodai, enggak bukan siapa. Tapi saya ini sering sekali disuruh untuk proyek yang apa ya, yang gak ada pengurusnya. Kayak contoh paling nyata aja, tiba-tiba saya disuruh jadi ngurusin makanan untuk acara ini. Ya kayak gitu-gitu deh, lalu saya baru kalian lagi untuk ngomong. Saya akan menularkan 5 cara paling efektif untuk dalam proyek pertama ngurusin ini ya. Ya dalam solusinya sih Dani katanya mau menggantikan saya, tolong si Pak. Pertama, kenal. Kita harus kenal ya. Kalau nggak kenal gimana kita mau minta tolong. Misalnya kalau saya nggak kenal dengan anak-anak WhatsApp dan anak-anak master yang baru ini, saya nggak mungkin dong minta mereka jadi tim angklung kan. Oh iya, ketua saya dulu Pak bilang tadi. Jadi saya itu kan memang bukan ketua PPI Tokodai kan. Maksudnya untuk nyambung dengan apa saja yang pernah saya lakukan, jadi saya perlu menceritakan apa saja yang pernah saya lakukan. Yang mungkin dia tahu, pasti dia tahu, tapi kan yang kalian yang baru belum tahu. Jadi di kepengurusan ibu, saya itu dulu koordinator acara Hanami dan welcome party yang waktu itu Mas Yudi baru datang tuh, saya koordinator welcome party. Udah gitu juga acara farewell party untuk YSEP, YSEP yang tahun dulu itu yang angkatan 2004 kuliahnya, itu saya koordinator di welcome party mereka, barbecue party gitu. Terus di kepengurusan PEDI saya jadi wakil ketua, ya tugasnya cuma 2 sih wakil ketua itu. Pertama membantu ketua, dan kedua menggantikan ketua. Iya, tapi yang namanya membantu ketua dan menggantikan ketua itu kan berarti kan juto sepanjang tahun kayak gitu kan. Sebenarnya ketua itu daya saya aja. Faktor ya Kak. Kemudian di kepengurusan PEDI juga saya juga menjadi manajer tim sama waktu itu. Kemudian di kepengurusan Bahar saya cuma jadi manajer tim aja sih. Bukan siapa-siapa ya. Cuma orang nari, gitu, perform nari gitu-gitu deh. Nah kemudian Pernah sewa booth, tur ke Tenor sama. Oh iya saya juga sering ngadain tur-tur independen gitu. Nah kemudian di kepengurusan Bayu Prabowo saya menjadi manajer tim angklung, juga menjadi bendahara tingkat. Ya, menjadi tim angklung aja sih. Kemudian di kepengurusan Juda saya sempat sebentar menjadi manajer tim angklung sebelum diganti oleh Haris. Dan kemudian setiap tahun saya selalu menjadi koordinator pemotong daging untuk oke, karena udah tahu ya apa yang iya udah harus kenal ya. Kalau nggak kenal gimana saya bisa ngalih orang untuk jadi tim angklung, nggak mungkin kan. Jadi pertama harus kenal dulu. Iya, cara kenalnya ya misalnya ada anak baru datang ya kita kenalan lah gitu. Iya kayak ya mungkin kenal dulu gitu, ajak ngobrol terus udah kenal ya baru ajak yuk aku di PPI Tokodai seru loh gitu deh. Kalian kemudian yang kedua detail. Jadi berbeda dengan sebuah PPI Tokodai yang memang harus memberikan kebebasan bagi anak buahnya untuk berimprovisasi, karena saya ini hanya koordinator project teknis saja. Jadi harus detail. Misal ya, ketika jadi koordinator pemotongan sate, saya selalu detail. Bagaimana siapa yang harus datang, bawa apa, dan berapa gram apa. Jadi dengerin kan?
daripada nanti tahun depan kita montongnya diukur lagi, jadi supaya ingat 3 gram ya. 3 gram sampai sebetulnya kalau bisa kan minus toleransi ya minus ke atas bolehlah toleransi ke 1 gram, kalau ke bawah bolehlah 3 gram. Jadi nanti kita hitung lagi. Kemudian yang ketiga adalah buat dia menghargai. Jadi ya, misalnya kalau acara masak-masak kan saya seringnya tiba-tiba disuruh mau jadi acara pemantau konsumsi gitu, nggak apa-apa tiba-tiba disuruh jadi pemantau konsumsi. Nah, caranya kalau misalnya contoh aja ya, untuk masak-masak berarti timnya Mbak Tuti dan kawan-kawan tuh harus dilibatkan. Dulu ada Mbak Yanti, terus sekarang ada Teh Santi gitu. Itu harus dilibatkan untuk masak. Kalau enggak, mungkin mereka akan merasa nggak dianggap. Jadi kan kalau mereka kita masak, ya mereka kan ngerasa dihargai dong. Biar kita untung dapat masakan, mereka juga ngerasa dihargai. Kemudian contoh lainnya, ini contoh ya, contoh lainnya yang soal kasus merasa dihargai ini, misalnya ketika saya disuruh ibu untuk jadi koordinator Hanami dulu, gila deh ceritanya gini. Wah, ibu memang. Bilang kayak gini, tak sebelum orang-orang datang lu harus booking tempatnya dulu tak biar kita dapat tempat yang bagus. Oh jam berapa kayak gitu? Sepagian lu bisa nggak? Sepagian gua bisa sih kereta pertama dong. Ya udah jadi ya nah gue tahu nih si Saiko tuh anak warisan yang dulu ya, dia tuh mantan menwa. Wah kayaknya dia apa sih menwa? Menwa nah dia kan mantan menwa gitu dan dia tuh yang sering apa ya sering ya buka-buka hutan segala macam. Nah wah kayaknya pas dihargai nih kalau misalnya disuruh datang jam 5 pagi gimana? Pagi yang lu bisa ya gue hari pagi ya kereta pertama kan udah lebih pagi lagi. Nah ya udah disuruh ya saya suruh lah si Saiko itu untuk datang dengan kereta pertama. Ya dia terlambat sih dia kereta kedua. Saya suruh dia pakai kereta pertama, dia itu sebenarnya pengennya nginep aja nah. Saya mikir nginep itu masih dingin, gila berdua di situ dingin banget. Ya yang kereta kedua bagus lah, kami dapat spot yang bagus. Nah ya kayak gitulah buat yang harga jadi. Jadi kita menugaskan orang itu sesuai keahliannya, jangan misalnya Mbak Tuti disuruh pakai kereta pertama. Kemudian yang keempat adalah ikut terlibat. Nah, saya selalu ikut terlibat dalam misal ya dalam acara pemotongan daging, saya selalu ikut motong, nggak pernah dong saya diem aja. Terus yang acara Hanami yang saya ceritakan tadi itu juga saya ikut juga. Ya kemudian misalnya tentang acara tim angklung juga saya selalu ikut main angklung juga. Gitu. Kemudian yang terakhir reward. Ya ini sebenarnya yang mau saya sampaikan cuma 4 sih ya, cuma karena ibu minta yang paksa dicari-cari padahal sebenarnya kalau saya sendiri sih kalau di Tokopedia kan memang maksudnya tanpa kita beli reward pun ya kalian memang sudah merasakan reward lah, misalnya pertemanan dan segala macam yang tadi disampaikan Bahar ya, apa yang daripada di Tokopedia. Cuma karena perlu ada 5 ya udah reward lah. Misalnya tuh ya dimasakin gitu. Atau enggak kalau ada yang minjem barang dipinjemin. Tapi bukan berarti kalau misalnya kalian nggak terus saya jadi nggak minjemin barang ya. Itu ya
detail, buat merasa dihargai, ikut terlibat dan reward. Waduh, tapi sih jadi merasa kayak enak langsung dilihat itu, nah, selamat pagi ya gitu. Sip, saya nggak bilang selamat pagi banget. Itu kata bisa itu lah, saya nggak jam 5 aman. Oke, sip, itu udah cerita bagaimana militannya dia. Semoga dan bagaimana? Kira-kira bisa diimitasi nggak? Ini legend loh, ini legend. Setiap tahun cerita itu pasti ada fansnya. Setiap tahun pasti, terutama para YSM itu sampai cerita we love you, cerita mau. Ya, itu bagaimana kenapa cerita kita minta bicara di sini karena dia memang lebih hebat daripada para lurah sebenarnya. Mungkin banyak WhatsApp yang belum kenal dengan saya. Ya, maaf ya saya soalnya agak tenggelam di soal. Nama saya Teddy. Saya dulunya itu mantan ketua PPI Tokodai. Jadi sebenarnya kalau dibilang ketua juga ya mungkin bukan ketua ya. Saya ketuanya sebenarnya bukan saya. Ini cuma aja sih. Cuma ya saya lebih hoki aja sih. Nggak jadi ketua, lumayan lah untuk di CV. Dulu saya menjadi ketua tahun 2008-2009 setelah Farid. Nah, dari situ saya belajar banyak tentang PPI Tokodai dan juga tentang PPI Jepang, PPI Kanto juga pada si Surya Negara. Dia udah pulang. Nah, dari PPI Tokodai sendiri itu ya ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Misalnya PPI Tokodai ini berbeda dengan PPI Kanto, PPI Korda Kanto dan PPI Jepang. PPI Tokodai ini bisa dibilang sebagai ujung tombaknya ya, dari ujung tombak dari program-program yang telah digariskan gitu. Dari keaktifan dari suatu PPI, PPI Jepang atau PPI Kanto itu bisa dilihat dari keaktifan dari komisariatnya, yaitu PPI Tokodai, PPI Tokyo dan lain-lainnya. Soalnya PPI Kanto, PPI Jepang sendiri mereka tuh tidak punya massa, yang punya massa itu PPI komisariat seperti Tokodai ini. Dan beruntung sekali di Tokodai ini ada banyak mahasiswa Indonesia dibandingkan dengan universitas lain sehingga kita lebih hidup suasananya. Dan juga PPI Tokodai diuntungkan dengan kedekatan akses dengan kedutaan besar. Gitu. Dari kedekatan akses itu siapa? Dia udah dapat. Banyak yang kenceng. Nah, karena kedekatan dengan ya istilahnya sumber kekuasaan lah. Jadi mereka itu lebih kenal PPI Tokodai daripada PPI yang lain. Nah, di dalam PPI Tokodai sendiri ketika saya menjadi ketua, itu kan perlu merancang suatu program yang untuk 1 tahun ke depan ya. Dari satu program yang dirancang itu, pertama kita harus memilih orang yang tepat. Orang yang tepat adalah orang yang bisa menggerakkan umat, masyarakat. Jadi orang yang malam-malam jam 12 untuk beli arang atau itu penting ya, itu pilih orang yang tepat. Nah, pilih orang yang tepat ini ya, otomatis kita harus tahu orangnya ya memang dari pertemanan ya. Kalau kita tidak tahu orangnya dengan pertemanan, agak susah untuk memilih orang yang tepat. Setelah kita memilih orang yang tepat, cara selanjutnya adalah kita harus merencanakan program untuk 1 tahun ke depan. Jadi di PPI Tokodai sendiri ada istilahnya program wajib dan program yang
tidak wajib. Program wajib maksudnya program itu selalu ada setiap tahun. Misalkan kayak penyambutan mahasiswa baru ataupun wisudawan, verbal wisuda itu selalu ada setiap tahun. Dan mungkin program-program yang tidak wajib, misalkan jalan-jalan kemana kayak itu ya cuma refreshing aja, itu tidak perlu ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Cuma yang wajib ini selalu ada setiap tahun itu. Kayak misalkan kodase itu juga wajib, itu harus ada. Setelah kita merencanakan program 1 tahun ke depan, yang ketiga adalah kita harus melaksanakan program sesuai dengan time frame. Kita punya waktu time frame, kita buat time frame-nya itu. Dari time frame itu kita harus melaksanakan berdasarkan program-program yang sudah kita buat. Yang mungkin dari sini kita harus selalu istilahnya itu mengevaluasi bagaimana program itu berjalan dari waktu ke waktu. Itu sangat penting ya. Dan dari evaluasi ini kadangkala misalkan kita melihat bahwa ternyata orang ini tidak cocok untuk menjalani program ini, ya nggak apa-apa, kita ganti dengan orang yang lain yang kita anggap cocok. Jadi intinya itu kita harus berusaha semaksimal mungkin agar program yang kita buat itu bisa berjalan selama 1 tahun dengan evaluasi yang kita buat. Setelah program berjalan selama 1 tahun, dan program itu supaya nggak istilahnya tidak menguap, kita harus melaporkan hasilnya. Laporannya ini penting. Misalkan kita melaporkan di website atau di milis supaya semua orang, terutama khususnya untuk yang di Tokode sendiri itu bisa merasa, oh ternyata Tokode itu punya, PT Tokode itu punya kegiatan, jadi tidak sekedar nama aja. Dari mana tahu kegiatannya? Ya dari website atau dari milis gitu ya. Ini penting. Dan juga kalau misalkan ada mahasiswa baru yang kepingin masuk ke Tokode nantinya, mereka bisa melihat keaktifan anggota PT Tokode ya dari mana? Ya dari milis atau dari website. Cuma itu makanya itu sangat penting untuk laporan ini. Nah, setelah rencananya seharusnya nggak ada itu. Ya setelah kita memilih orang yang tepat, rencanakan program, evaluasi program dan laporan, ya selanjutnya ya kalau misalkan kita ada program tambahan, ya silakan aja kita buat kalau misalkan ada waktu. Kalau enggak ya program-program yang sudah kita buat dari awal tadi itu sudah cukup untuk 1 tahun ke depan. Itu aja sih intinya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Dulu sulitnya menggabungkan kepengurusan agar bisa sinergi itu gimana ya? Apakah benar-benar hanya Rita? Atau ada trik tersendiri gitu untuk supaya ini kan program banyak setahun nih, ngandel Rita juga kan ngandel sendirian. Pasti teknik punya. Enggak sih, enggak. Kita juga harus ini ya, harus untuk mensinergiskan semua itu ya. Waktu itu sih trik saya sih kita makan-makan ya sambil ngobrol ya. Nah itu dari Pacek sendiri sih. Jadi nanti dari ketua PP Tokode itu juga harus siap-siap itu. Bentar 1 juta ya. Dana pribadi itu juga harus disiapkan. Saya PP Tokode ini bukan organisasi yang untuk meraup keuntungan ya. Kadang-kadang kita juga harus mengeluarkan uang sendiri dari kantong kita sendiri. Dan kita harus ikhlas. Nanti tinggal supaya Nggak ada juga. Terus dulu waktu memimpin PP Tokode gimana caranya bisa merencanakan program menemukan program yang baik gitu? Itu diskusi kita semua. Aku waktu itu mengundang semuanya untuk datang. Kita diskusikan semuanya program apa yang baik untuk. Tentunya kita juga harus punya program kita sendiri ya sebelum kita mendiskusikannya. Jadi kita harus punya bayangan kayak gimana sih 1 tahun ke depan itu. Dari situ aku mengundang semuanya ya lewat milis ya untuk datang. Yang nggak datang ya udah salahnya sendiri nggak datang. Lalu dari situ kita detailkan program-program kayak gini gimana respon mereka. Jadi intinya komunikasi ya. Nah, komunikasi itu harus dijaga. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada kita bisa lanjut lagi. Mas Kutu, pertanyaan.
Tokodai itu lewat paksaan. Harus lewat politik praktis yang tinggi. Iya, Mas Guntur ini pertama kali kita diminta jadi amanah ketua KPU pemilihan umum. Ya Mas ya, waktu itu keputusan saya. Jadi caranya gampang kalau dia, Mas ini kan ibadah tuh. Gitu. Bisa nolak. Ya, banyak alasannya gini Mas, saya banyak lebih pas ini ibadah tuh Mas. Oh yes, jalan. Gitu. Dan tahun itu adalah tahun di mana milis PP Tokodai rating tertinggi ya Mas. Dalam sebulan itu kampanye pemilihan lurah antara persaingan Lita, Teddy dan Mas Panji. Mas Panji itu juga diperan jadi seorang lurah itu. Bertiga kampanye dulu. Karena kampanye bukan mereka yang kampanye, kita yang kampanye. Yang kampanye bikin pantun-pantunan. Gitu, misalnya macam-macam lah ya. Kayu ini paling jago bikin pantun. Iya, itu menariknya. Nah, Mas Kunto yang dulu mensinergiskan semuanya, dan rupanya itu tidak hanya berujung sampai di sana. Mas Kunto dan tim PP Tokodai waktu itu bisa juga ikut main-main di PPI Jepang. Nah, saya kebagian untungnya disuruh maju jadi simbol ketua PPI Jepang waktu itu. Tapi jangan salah, mestinya itu ya Lita, ya Mas Kunta, ya Teddy, ya Kang Yudi, ya Bahar, Asri apalagi. Pokoknya nggak terbayangkan bagaimana dulu dari sini kita bisa mengontrol se-Jepang. Ngontrol ya dalam tanda kutip. Kita kenal semuanya. Tapi memang nggak murah harga yang dibayar. Banyak, ya salah satunya adalah Mas Kunto sampai keluar uang untuk naik pesawat ke Fukuoka. Besok sore ya balik lagi ke sini. Kita tanya, Mas ngapain sampai ke sana? Makan es krim, Mas. Sebenarnya itu tuh untuk menunjukkan saja kalau Mas Ibu lah yang jadi lurah. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya waktu itu tidak ada Mas Ibu, kalau misalnya saya waktu itu tidak di Tokodai, apakah saya pun juga ingin untuk maju ke PPI Jepang. Jadi intinya adalah kita mendapatkan kolam yang menarik. Maju dulu lah Mas. Sebenarnya adalah tempat ini menjadi salah satu tempat yang sangat monumental untuk menurut saya PPI Tokodai karena berapa Mas? Buka aja. Ngeri ya Mas baca Kowadis gitu. Di sini ada perjanjian baru ya. Yang enak lagi, yang lebih merasa gerem lagi itu keputusan untuk maju ke PPI Jepang itu juga ada di ruangan ini. Sangat persis dengan orang-orangnya juga orang-orang yang ya ada juga yang memang aktivis yang bicara-bicara, maksud saya bukan yang tadi misi-misi. Sudah makomnya sudah jelas kayak gitu, tapi kan ada tadi ketika Kang Yudi, Mas Igung itu memancing, ayo apa tadi itu yang tadi disampaikan oleh tadi, apa yang itu ada yang bisa berbicara bagus, ada juga yang hanya cuma ngantuk makan. Itulah fenomena di PPI Tokodai, dan justru dengan film seperti itu kita bisa jadi kuat, dan dengan film seperti itulah bisa ini maju ke PPI Jepang. Nah, sekedar sedikit mengkoreksi, waktu saya jadi KPU itu bukan milisnya saja yang ramai, tapi yang saya waktu itu minta untuk Mas Igung sebagai lurah itu gembar-gembar adalah partisipasi publik dalam pemilihan umum itu yang paling tinggi pada saat itu. Setelah sebelumnya ini, milih ketua PPI ini ya paling hanya 15-20. Memang sistemnya model demokrasi ya. Karena saya memang orang PDIP jadi yang model sekarang sudah bukan demokrasi, gimana surok ya lebih seperti itulah. Tapi yang jelas pada saat itu 20 orang, 15 orang sebelumnya itu yang memberikan ballot. Kemudian alhamdulillah pas sama-sama ada 73%. Jadi banyak, mulai dari yang nggak pernah kelihatan orangnya pun saya juga nggak tahu ini kok ada. Kok dia ini mau masukkan suara tapi saya nggak pernah ketemu. Tapi dia secara de facto memang orang itu kok dia. Nah kita kan pasti banyak nih orang-orang yang tidak kita tahu dia ada di sini. Yang nggak ada di sini tapi kita tahu dia. Nostalgia seperti itu sekali lagi saya ingin menggarisbawahi Lurah Bahar tadi.
itu untuk membangkitkan gairah pada Anda semua ini bahwa tidak perlu harus jadi misalnya saya aktivis PDIP di Jogja misalnya, atau misalnya kemudian jadi aktivis di KM atau bidang yang tadi disebutkan oleh Kang Didi maupun Panji Sensei, tidak perlu. Yang penting kita itu kompak, semua ada di sini, semua tahu bahwa energinya itu yuk kita mau ngapain. Karena saya ingat waktu itu Mas Ibu itu dia menanya kita satu-satu dengan duduk di sini. Kita semua duduk di sini ngumpul. Bahkan orangnya itu tidak lebih banyak daripada orang ini. Dan itu tidak semuanya organisatoris yang kalau seperti saya ngomong kan senang nih berbusa-busa. Seperti itu. Itu ya paling yang ada di sini kelihatan siapa yang jago konsep. Tapi beliau menanya semuanya. Saya ingat beberapa yang ada di sini itu dia masih duduk di sini, kemudian Mas Ibu juga nanya satu-satu gimana komitmennya. Jangan-jangan nanti saya maju, kalian pada pergi-pergi ada Jikeng, ada Zemi, Nino Seri, setelah dan sebagainya. Pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih dari hati ke hati. Bagaimana mungkin itu akan bisa dijawab, akan bisa jadi sebuah tim kalau tidak berawal dari sebuah kedekatan yang mau yang berbeda sama sekali maupun yang memang his man gitu, orang dia gitu. Karena mau tidak mau harus saya akui bahwa saya itu berbeda dengan Mas Ibu. Kadang-kadang, malah sering berbeda, lebih banyak konfliknya gitu. Tapi itu tadi, kalau kita tidak bersama-sama ya tidak akan jadi PPI Jepang. Nah, kenapa kok tidak pernah suatu saat ada pembicaraan tingkat tinggi berdua saja? Nah, ini tidak sampai makan es krim di kokos. Waktu itu kita belum tahu kalau es krimnya ternyata nggak boleh dimakan. Tapi di kokos waktu itu sempat saya ngobrol, ditanya sama kok nggak sampean saja yang maju? Kan kelihatan bahwa yang punya ABC-nya sampean. Terus saya bilang, belum Mas, kalau saya yang maju dan saya mengajak sampean, berarti sampean harus mengeluarkan saya dari nasihat politik. Kenapa? Karena saya jadi tidak tajam lagi. Kalau misalnya saya banyak, ayo ikut saya, yuk saya ketuanya, itu berarti saya tidak tajam lagi. Saya hanya ingin mengumpulkan CV supaya saya pernah jadi ketua PPI Jepang, saya terkenal, saya foto-foto dengan ini itu. Tapi itulah pertemanan ini yang penting. Saya jadi kadang-kadang tadi sudah menyiapkan slide, tapi kenapa tidak ya kita segini ini lebih banyak loh daripada kita yang waktu itu ngobrol-ngobrol di situ menentukan konsep. Tidak hanya itu teman-teman, persis ada yang masak dan yang lebih penting lagi ada yang piano. Itu sangat menyenangkan saya. Dengan ketika makan siang masih belum piano. Waktu itu ya kebetulan yang bisa piano, bisa itu belum tentu pinter loh. Dia yang bisa. Yang penting semuanya bisa ikut nyanyi gitu. Itu ya ada Mas Ibu, ada Mas Bayu Indrawan, piano. Ada yang konsep project untuk maju PPI Jepang, untuk menyiapkan platform untuk kampanye. Ada yang piano, ada yang makan-makan, masak-masak. Enak kan? Terus jadi satu tim lengkap. Apalagi nanti kalau sudah mulai cerita agak dalam lagi, dominasi politik di PPI Jepang itu sangat kuat. Tarik-menarik sana sini. Nah kita ini kan orang yang tapi itu mengalahkan tim-tim yang sudah di-backing dengan kelompok-kelompok kuat. Nah, you know lah beberapa. Yang ingin saya omongkan, PPI Tokoda 2009, PPI Jepang terlalu jauh. PPI Jepang 2009 itu sangat bernuansa PPI Tokoda. Sebelum-sebelumnya di PPI Jepang itu sangat kental nuansa politik. Dukung oleh misalnya ini itu semua menyebarkan, yuk pilih si A, pilih si B. Nggak tahu si A si B itu siapa. Yang penting ini invisible hand-nya tadi ini merupakan seperti itu. Nah, untung saja ya entah untung atau mungkin memang kita harus belajar dari ini ya, kekuatan tadi itu berbeda-beda bersinergi itu lebih kuat daripada invisible, daripada nama besar, nama-nama besar. Sehingga 2009-2010 PPI Jepang saat itu sangat PPI Tokoda banget gitu loh. Pertama kurangnya dominasi politik praktis. Nah waktu itu saya PDIP, Mas Ibu waktu itu saya tidak tahu Demokrat atau Golkar. Juga misalnya teman-teman yang aktif di PKS di Tarbiah dan juga yang teman-teman aktif di mantan-mantan BEM, macam-macam itu banyak. Dan semuanya itu pada satu komitmen untuk yuk kita kerjain bareng.
Akhirnya jadi kuat juga. Saya ngajak teman-teman nongkrong di PDIP dulu yang ada di Jepang, Mas Ibu juga ngajak teman-teman Golkar di teman-teman yang misalnya memang aktif dia di halaman mereka juga punya channel untuk yuk ngajak yuk bagaimana caranya supaya yuk ini loh kita punya platform loh, kita kuat loh, kita ada project list. Nah kompak itu tadi, dengan kompak itu membuat koordinasi jadi kuat. Nah itu secara teori tadi sudah Kang Yudi sudah mengemas dan sangat apik koordinasi itu yang penting. Nah yang paling penting lagi project base. Kenapa project base? Kenapa tidak kok menteri A, menteri B, kemudian pejabat ini, pejabat itu, tapi kamu bisa ngerjain apa? Karena kekuatan masing-masing itu kan unik dan itu kuat masing-masing. Misalnya saya ini karena tadi agak banyak bedanya, saya ya maunya pisah-pisah, bagi-bagi kue lah, kita bagi-bagi anggaran lah ya. Kayak gitu. Misalnya saya ngerjain ini, oke lah, masih ngerjain itu. Bahan, oke 1 juta buku. Bisa nggak? Tapi ngerjainnya gimana? Coba presentasi dulu, kasih tahu ke semuanya ini apa yang mau dikerjain. A, B, C, D. Oke, jalan. Kapan? Bagaimana timeline-nya? Ada seperti itu. Saya kira beberapa teman juga waktu itu ikut ngerjain A, ini rencana saya ngerjain B. Oke, kalau nggak bisa kabari semuanya. Project base. Nah, yang keempat ini yang tadi sepertinya ada disebut oleh para lurah-lurah itu dominasi orang nongkrong. Waktu itu memang karena yang setahu saya PPI Jepang sebelumnya itu kan saya juga ada yang saya kenal, saya dengar cerita waktu sebelum kita masuk, sebelum kita invis gitu kan kita banyak soda gitu ya, banyak tanya-tanya ke yang dulu-dulu gimana loh. Ternyata memang sedikit para nongkrongers itu, kecuali memang pada saat itu PPI Tokodelah yang kemudian yuk masuk. Nah ternyata Bali mas fenomena kuatnya nongkrongers itu sangat ditemui, sangat kental di PPI kuat yang alhamdulillah saya sempat ikut nongkrong bareng bersama makan es krim menarik juga. Nah itu nggak tahu kalau saya enggak, bedanya tentang kalau saya di kokos kan saya beli, saya punya pilihan untuk tidak makan es krim kan. Kalau saya misalnya bertamu, ya udah saya menghormati tamunya asal nggak ada jelas-jelas es krim apa gitu. Misalnya PPI Osaka Nara itu termasuk ya PPI yang kuat. Di antara beberapa teman-teman yang sempat S1 kemudian sekolah bahasa di Osaka Nara itu di Osaka itu pasti akan merasakan betapa guyup dan kuatnya Osaka Nara. Begitu pula PPI Kyoto itu sangat kuat, kita bisa lihat orang-orangnya di Sendai termasuk Nagoya juga. Di antara hampir semua PPI kuat itu kalau diajak untuk aktif di PPI Jepang mereka bilang kami tidak butuh kok PPI Jepang. Dan memang seperti itulah. Coba saja, mohon maaf ya ini. Mohon maaf untuk kalau ini nanti ada, saya yakin ada beberapa yang aktif di PPI Jepang. Kalau misalnya kita disuruh, yuk kita beraktivitas di PPI Jepang, yuk kita ngadain ini, ngadain itu, ngadain ini. Wah, enggak lah, saya di PPI Tokodewa juga sudah sibuk. Gitu. Kita, wah enggak lah, cuma ngumpulin segitu ya, kita ada siktika. Gitu. Kan bisa seperti itu. Padahal itu kan kegiatan-kegiatan yang berasal dari internal teman-teman PPI Tokodewa sendiri. Demikian pula PPI kuat itu punya seperti itu di Osaka Nara. Padahal isinya, ya mohon maaf ya, itu ya nongkrong kayak gini, bakar-bakar, barbecue yang sepuh-sepuh ini. Saya membayangkan kalau misalnya Pak Nobri ini memiliki bentuknya di sini gitu, yang muda-muda sudah kita makan-makan kayak gitu-gitu. Persis kayak misalnya ada fenomena ada orang-orang seperti Cilita itu juga ada. Tapi orang-orang model seperti Pak Aziz, Kang Yudi Aziz, Pak Nobri itu juga ada juga. Ada orang-orang yang tadi disebut di gambarannya apa tadi terbang itu. Itu ada orang-orang yang di belakang yang mengarahkan. Nah, semakin nanti itu pesawatnya ini semakin besar, semakin kita ini semakin berpengaruh di PPI Jepang itu semakin banyak yang akan kasih kanan. Dulu saya yakin ketika masih itu jadi lurah PPI Tokodewa tidak terlalu banyak kepentingan yang ngajak. Yuk PPI Tokodewa gini, yuk PPI Tokodewa. Tapi mulai masuk setelah lurah tadi saya kira itu sudah yuk sini karena sudah mulai ada jadi PPI Jepang dan orang itu sudah melihat oh successfulnya ini sangat ya PPI Komsat banget gitu, basisnya sangat kuat sehingga
siapa yang menjadi lurah pada saat itu menjadi objek untuk dilobi kanan kiri, diajak sana sini, oh ini aja ini, yuk kita berkolaborasi, yuk kita bareng-bareng. Apalagi mulai ada Bayu Prabowo, saya sampai ingat waktu itu pemilihan Bayu Prabowo dianggap ada orang-orang kuat yang akan mencampuri Bayu Prabowo karena dia juga di Naga Citaus. Itu gimana mungkin? Emangnya seperti itu. Dan saya yakin semakin kesini Bayu Prabowo kemudian Pengakuan. Apalagi yang sampai segini, ketika Lurah Yuda pun bilang bahwa saya merasa seperti ini seperti itu, ya dari dulu bukannya memang seperti itu, dan dikelilingi oleh orang-orang besar yang berusaha supaya kamu gini kamu gitu. Tapi disitulah hebatnya untuk jadi lurah di PPI Tokoda. Dia harus bisa bermain di antara para kekuatan-kekuatan besar ini supaya tetap bisa menjalankan fungsi pelayanan. Osaka, Nara, Kyoto, Sendai, Jubu. Sebenarnya kalau mau didetailkan asik-asik juga, meskipun intinya hanya nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Cuma nanti kalau kebanyakan kita belajar di bagaimana PPI, nanti tanya-tanya aja yang lebih detail kalau misalnya. Yuk, sorry. Terus Mas. Yuk. Nah, ini. Sorry. Oh. Nah, di antara PPI Osaka, Nara, Kyoto, Sendai, terus kemudian Nagoya juga itu sangat kental bahwa di sana itu sangat kurang dominasi politik praktisnya. Jadi di sana itu tidak kemudian acaranya acara-acara diskusi PDI Perjuangan yang nasionalis misalnya, atau acara-acara yang sangat NU banget gitu misalnya. Enggak juga Mas Aziz. Justru enaknya itu tadi seperti yang dibilang oleh Kang Didi Aziz maupun Pak Nopri, di sini ini kita bisa duduk bareng, semua bisa mau ngapain. Yang kedua, ada ikatan internal yang menonjol. Jadi mereka itu sebenarnya lebih ke kayak paguyuban saja sebenarnya. Yang ngobrol-ngobrol, rame-rame. Ini malah yang masih kurang itu nggak ada anak-anak dan ibu-ibu. Kalau misalnya kayak saya di Osaka Nara, waktu itu saya dan Mas Ibu sama Panji Sensei itu sempat datang ke sana sebagai waktu itu kayaknya setelah Nagoya atau sebelum Nagoya? Sebelum Nagoya, lupa sama. Waktu itu memang untuk kampanye. Waktu itu kita itu seperti David melawan Goliath. Jadi ada kekuatan besar yang punya calon dan ini ada yang kalah, kamu cuma kekuatan komsak lah, udahlah nggak usah maju, udahlah waktu gue dan sebagainya. Tapi ya ternyata inilah yang menang. Nah, kembali lagi Osaka Nara itu acara-acaranya ngobrol-ngobrol seperti ini. Acara-acara ada yang kita belum ada saat ini, mungkin anak-anak kecil dan istri-istri mahasiswa. Nah, di sana itu ramai. Ada yang ngomong-ngomong masakan, ada yang ngomong-ngomong apa namanya resep-resep. Gimana kok kalau misalnya ini kok saya keren kayak ini gimana itu saya dengar gitu. Nah, soalnya masih bunga waktu itu di depan, dia kan harus menyampaikan visi misi yang alhamdulillah waktu itu kita bisa bermain cukup bagus sehingga kampanye itu tidak perlu kayak gini. Dan kita duduk-duduk kampanye ngobrol itu adalah mendekatkan apa istilahnya bukan hati masing-masing. Nah di sana itu yang menjadi orang-orang kuat itu yang memang hanya 1-2 dan itu kelihatan. Ada yang namanya tadi saya sebut ke Pak Robin Mas Sayo. Nah itu mungkin Mas Sayo melihat saya ini memang sosok aktivis organisasi hebat. Tapi di bawah lagi banyak. Kemudian tadi PPI Kyoto sempat ada sedikit guyon-guyon di Kyoto. Ces kebetulan ada aktivis sana itu yang guyon saya. Sampai ini sudah bangga ya. Surat pernyataannya di quote sama menteri. Waktu itu ada Miyabi mau datang. Miyabi mau datang ke Indonesia, kemudian diprotes macam-macam. Waktu itu protes meskipun kontroversial, tapi ya oke jangan terus. Waktu itu di quote sama menteri. Nah diguyoni sama teman-teman di gitu. Kalian ini bangga ya di quote sama menteri saja. Kita itu aksesnya langsung ke Wapres. Dia bilang itu, oh kok bisa Ces? Saya tanya. Ya wajar, karena orang pegawai dekatnya kantor wakil presiden itu teman-teman nongkrong kita di sini. Nah mungkin beberapa di antara mas-mas mbak-mbaknya ada yang tahu ada Bu Dewi Fortuna Anwar itu kan sekarang ada di kantor wakil presiden. Beliau itu alumni Kyoto University dan beliau itu seperti halnya kita kalau senpai-senpai misalnya besok Pak Menteri sudah keluar terus datang ke sini atau misalnya kayak kemarin Pak Wawan
buletin, isinya juga kegiatan-kegiatan mereka sendiri. Kemudian ada yuk naik gunung, mereka bikin liputan, bikin foto, kasih ke buletin. Sebenarnya yang aktif untuk bikin tulisan foto itu kan hanya 1-2 orang. Tapi kalau hanya 1-2 orang bikin foto dan nulis, tidak ada orang-orang yang berfoto seperti ini. Jalan macam-macam itu tidak jadi acara, tidak jadi ramai buletin. Nah itu loh intinya. Artinya mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan internal rutin tapi juga ramai. Dan yang lagi-lagi tidak bisa dipisahkan adalah peran-peran para nongkrong sendiri. Nah, entah kenapa saya juga susah juga. Oh, ternyata di sini seperti itu juga ya PPI kuat. Sehingga PPI kuat itu tidak melulu pada banyaknya orang. Sekali lagi, mungkin ada di slide yang terakhir nanti Mas, itu kan kita ambil dari waktu DAO Nabulir. Di situ itu sebenarnya disebutkan PPI Tokoda itu bukan yang terbanyak. Jadi kalau tadi ada pertanyaan tentang berapa banyaknya PPI Tokoda, banyak itu tidak terlalu penting menurut saya. Kalau misalnya saya jadi kembali lagi ke zaman dulu, zaman sebelum masuk di Jepang, saya dapat orang-orang yang segini saja, dan kita misalnya sepakat dan kita menganggap bahwa PPI Jepang itu adalah wofadisnya PPI Tokoda. Wofadisnya itu maksudnya kita mau kemana, gitu. Apakah kita akan ke PPI Jepang? Itu maka saya dengan PD saya akan mengajak orang ini yang pada duduk-duduk di sini. Apakah ada yang cuma ngantuk, ada yang cuma makan, ada yang ngomongnya juga susah untuk menjelaskan materi tadi, saya tidak. Tapi saya dekat. Ini dekat, kelihatan loh kayak gini. Terbukti kalau kita makan semua ngumpul bareng. Saya kalau makan saya sudah pisah di sana. Karena saya sudah jarang nongkrong, tidak punya teman. Tapi yang lain ada itu duduk di sini. Ngumpul, ada yang main musik, semua enjoy, ngomong itu adalah model yang sangat kuat untuk PPI. Sebenarnya saya ingin juga menyebutkan beberapa PPI yang mereka itu organisasinya orang organisasinya itu banyak di dalam situ, tapi mereka juga tidak terlalu mewarnai di depan sekarang. Ya ini nanti kalau tidak direkam cita-cita individu ada banyak. Bahkan ada yang menunjukkan PPI sampai 100 satu kampus orangnya 100 itu juga tidak masuk. Ada juga yang tetangga dekat-dekat kita, ini orang-orang yang dekat. Gosip. Artinya kita ada di kolam yang sangat enak, orang-orangnya juga bisa. Wah, dan saya iri kepada para lurah-lurah karena saya tidak pernah mengalami jadi lurah. Saya hanya jadi teman nongkrong lurah-lurah saja karena mereka mungkin tidak punya uang dan merasa saya punya uang. Itu membuat pelajaran yang sangat penting bagi saya dan saya yakin Anda ini itu jauh lebih baik ketika masa-masa kami, yakinlah. Karena Anda kan tidak mengalami masa saya dan masih bingung ketika dulu maju di Jepang. Tapi saya kan merasa sendiri dan ini jauh lebih soulnya itu kelihatan. Bahkan kalaupun sekarang saya itu main ke beberapa PPI kuat, itu di sana itu tidak seperti ini. Memang ada, memang kompak-kompak yang punya soul itu 1, 2, 3. Tapi ini tuh hampir merata. Semuanya orang-orang yang saya akan meremuk, misalnya ada proyek A, B, C di PPI Jepang, A, B, C, D, E, F, G. Nggak tahu saya orangnya mana, tapi insya Allah semua jalan. Karena menurut saya apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, apa yang dikatakan oleh melakukan pembelaan di dasar Soekarno itu masih relevan sampai sekarang. Indonesia itu bangsa besar, banyak orang-orang muda. Tinggal gimana kita yang bersinergi. Jadi itulah para fenomena kita, para fenomena Beto Kodai dari awal tadi sampai akhir. Itu hanya beberapa yang sanggup saya kumpulin untuk cerita sama kita apa saja yang bisa kita maksimalkan di sini. Satu kata kuncinya cuma benang merahnya apa tadi? Kalau sendiri kita bagus, kalau bersama kita bisa lebih hebat.
Mas Luka sudah jelasin bagaimana kekuatan bersama-sama ini kita bisa sambil happy-happy, kita sambil bisa bikin kegiatan lebih bermanfaat, dan itu cuma ada di sini teman-teman yang